Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya. Kembali lagi nih dengan saya Anissa Zara Novita, NPM A1A022062. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Apa aja sih yang bakal dibahas di sini? Yang pertama yaitu konsep dasar kepala sekolah, yang kedua syarat-syarat menjadi kepala sekolah, yang ketiga ciri-ciri kepala sekolah efektif, yang keempat tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, yang kelima fungsi kepala sekolah sebagai manajer, dan yang terakhir peran kepala sekolah. Langsung saja kita berlanjut ke materinya. A. Konsep dasar kepala sekolah. Menurut Purwadarminta, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Secara etimologi, kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh, kepala sekolah berusaha agar nasihat, saran, dan perintahnya diikuti oleh guru-guru maupun semua orang yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas 1999 diantaranya yang pertama, memiliki kepribadian yang kuat. Yang kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Yang keempat, memiliki keterampilan yang profesional. B. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Ada dua kualifikasi untuk menjadi kepala sekolah, yaitu kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik sarjana, S1, diploma 4, atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah, berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun. Yang keempat, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, kualifikasi khusus untuk menjadi kepala sekolah atau madrasah. A. Kepala sekolah Taman Kanak-kanak atau Raudatul Atfal, yaitu berstatus sebagai guru TK atau RA, memiliki sertifikat sebagai guru TK atau RA, dan memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. B. Kepala sekolah dasar, yang diantaranya memiliki kualifikasi pertama, berstatus sebagai guru SD atau MI. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang diterapkan pemerintah. C. Kepala sekolah menengah pertama, SMP atau MTS, diantaranya memiliki kualifikasi yang pertama, berstatus sebagai guru SMP atau MTS. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru SMP atau MTS. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga yang diterapkan pemerintah. D. Kepala sekolah menengah atas, SMA atau MA, yang memiliki kualifikasi yang pertama, berstatus sebagai guru SMA atau MA. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru SMA atau MA. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMA atau MA yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. E. Kepala sekolah kejuruan, SMK atau MAK. Kualifikasinya yaitu pertama,
berstatus sebagai guru SMK atau MAK. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru SMA atau MAK. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMK atau MAK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. C. Ciri-ciri kepala sekolah efektif. Menurut Husnurido tahun 2010, ciri-ciri kepala sekolah efektif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Yang keenam, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. D. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Dirawat 1986, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada dua bidang. Di antaranya, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dan tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi. Di antaranya, A. Pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. B. Pengelolaan kepegawaian. C. Pengelolaan kemuridan. Dalam bidang ini, yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas atau kelompok. D. Pengelolaan gedung dan halaman. E. Pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah. F. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Di antaranya, A. Membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. B. Membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. C. Menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Selain itu, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, hubungan konsultatif, kolegial, dan bukan hierarkis. Yang kedua, dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, berpusat kepada tenaga pendidikan atau guru. Yang keempat, dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan. Yang kelima, kepala sekolah sebagai supervisor dapat dilakukan secara efektif, antara lain melalui diskusi kelompok, kunjungan kelas, pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran. E. Fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Stoner, tahun 1978, ia mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dengan melalui orang lain. Yang kedua, dengan waktu dan sumber daya yang terbatas, mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam, kepala sekolah adalah seorang yang politis. Yang ketujuh, kepala sekolah adalah seorang diplomat. Dan yang terakhir, dapat mengambil keputusan yang sulit. Lalu, ada juga menurut Mulyasa tahun 2007. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru, yaitu yang pertama, memberdayakan
tenaga kependidikan melalui kerjasama. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya. Yang ketiga, mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan. F. Peran kepala sekolah. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. A. Harus dapat membentuk budaya positif. B. Kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Kelompok internal di sini seperti pengawas dan pengelola pendidikan pusat, dewan sekolah, teman sejawat, orang tua, masyarakat sekitar, guru, dan siswa. Sedangkan kelompok eksternal yaitu profesor, konsultan, badan akreditasi, dan sebagainya. Yang kedua, peran manajerial kepala sekolah. A. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Keterampilan manajerial yaitu teknis atau teknikal, manusia atau human, dan konseptual. B. Secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat atau lead from center, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberikan kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Hendaknya ada di tengah komponen organisasi. C. Kepemimpinan untuk kepala sekolah, yaitu yang pertama, kepemimpinan struktural, yang kedua, kepemimpinan fasilitatif, yang ketiga, kepemimpinan yang mendukung, yang keempat, kepemimpinan partisipatif. Peran selanjutnya yaitu peran kurikulum pengajaran. Kepala sekolah bidang kurikulum pengajaran hendaknya menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu A. Menjamin kualitas pengajaran, B. Mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, C. Mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran, D. Mengordinasi kurikulum, E. Memastikan mata pelajaran tersampaikan, dan F. Monitoring kemajuan siswa. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!